Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Demplot Pertanian Modern. Dalam hal ini saya katakan modern karena menggunakan teknologi semacam pembibitan ini. Mungkin tidak sama dengan di tempat lain. Ini kita gunakan teknik tersendiri. Jadi inilah contoh bibit yang akan kita tanam di lokasi ini. Kemudian yang kita gunakan yaitu jarak 50 cm 50 cm. Ini sesuai dengan standar operasional dari pupuk yang kami gunakan, yaitu pupuk OLT dan LBF. Dalam hal ini kita akan bentuk hasil secara organik, baik nanti kedepannya baik bibit maupun bentuk berasnya. Dan sasaran yang akan kita tempuh yaitu dengan harapan ini bisa masuk di pasar modern. Pekerjaan petani tapi meningkatkan produktivitas hasil karena bibitnya berkurang dan kerjaannya petani berkurang karena hanya 50 kali 50 jaraknya. Ini jadi penemuannya ini salah satu ketua kelompok tani di Adinge namanya Pak Baso yang mendampingi Pak Wahyu, koordinator MNC 3. Oke, jadi kita akan bincang-bincang dengan rekan saya Pak Baso, dia kelompok tani, ketua kelompok tani di Kelurahan Tubaraka. Sekaligus dia penemu ini cara membibit semacam ini. Jadi bila kita bincang-bincang dengan yang bersangkutan. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya. Bapak bisa jelaskan Pak bagaimana proses pembibitan sehingga Bapak bisa menemukan semacam ini, dan berapa lama Bapak temukan? Awalnya sih agak panjang kalau menceritakan dari keseluruhan. Ya. Awalnya dari menggunakan tanah kering. Ya. Ternyata masih susah. Saya berpikir lebih simpel, kenapa nggak menggunakan lumpur? Ya. Ternyata lumpur dulu itu ditanda. Sekarang lumpur tak perlu lagi ditanda, langsung instan pakai semen. Itu lebih praktis. Pakai semen sekarang yang saya gunakan teknik yang mendapatkan ini. Dulu kan banyak pakai talang, sekarang nggak perlu pakai talang, pakai semen langsung. Itu lebih praktis. Berapa lama Pak kita temukan teknik semacam ini? 3 panen, mungkin lebih 1 tahun. 1 tahun lah 6 bulan saya berani mencoba menggunakan semen. Dan beginilah hasilnya. Oh ya. Karena kalau saya menggunakan talang, dia tidak mencukupi kapasitas permintaan petani. Jadi saya harus mencari metode yang lebih gampang, yaitu menggunakan yang ada di semen semacam itu ya. Iya. Terus mana yang lebih instan Pak, dengan menggunakan talang atau dengan semen itu? Lebih instan pakai semen. Pakai semen ya. Iya. Ini sudah berapa hari Pak ini umurnya ini yang kita tanam? Ini sekitar umur 12 hari sekarang. Jadi ini kita tetap gunakan teknik olah tanah. Jadi kita akan bangun padi secara organik. Hasilnya pun secara organik, baik nanti bibit maupun beras ke depannya. Oke, terima kasih Pak Baso. Terima kasih.
pendamping petani pelopor, Pak Wahyu sekaligus sebagai apa itu? Koordinator MSC3 Sulawesi. Baik, saya akan bincang-bincang dengan beliau. Bagaimana pendapat Bapak berkaitan dengan tanam seperti ini, Pak? Ya. Oke, makasih banyak Pak. Ya, inilah kan uji coba kami yang pertama yang sekaligus pertama-tama di Sulawesi Selatan yang mengadakan penanaman yang berjarak 50 kali 50, dan ini memang bagi orang yang ini karena kita mau mengacu kepada hasil, kita mengurangi volume dan menghasilkan yang lebih banyak. Yang selama ini kita lakukan itu memperbanyak volume tapi hasil kurang. Nah, inilah yang kami harus rubah. Nah, kami mulai menanam di sawahnya Pak Baso yang selama ini hanya sekedar bertani dan hasilnya sangat nihil. Nah, sekarang Pak Baso ini selama ini kami sudah jadikan petani pelopor di Kabupaten Wajo, dan dia memang sudah berhasil. Dan dia memang pertama-tama yang menciptakan juga ini pembibitan yang secara alami tanpa menggunakan media yang sesuai dengan yang apa dianukan oleh pemerintah, tapi Pak Baso menciptakan sendiri tempat yang lebih efisien daripada yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan kami ini sudah selesai menanam dengan bibit ini hanya berumur 10 hari, dan itu memang sudah siap tanam. Dan alhamdulillah kami sudah selesai menanam di lokasinya Pak Baso. Kami tinggal menunggu hasil, dan mudah-mudahan ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.